Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi tentang hukum dan hak asasi manusia dalam Islam atau hukum dan HAM ya menurut Islam. Karena banyak sekali beberapa pemikiran yang mengatakan bahwasanya Islam tidak menghargai hak asasi manusia. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan sekat-sekat, ya baik itu orang Arab, orang asing, kulit putih, kulit hitam, itu semua sama di mata agama Islam. Jadi yang dilihat oleh Islam atau yang dilihat oleh Allah itu adalah iman dan takwanya, bukan dari mana ia berada, bukan dari mana warna kulitnya, bagaimana keturunannya, tetapi bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di slide. Nah, pada saat ini hak asasi manusia dan demokrasi menjadi isu penting ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat kejadian di Amerika hanya gara-gara uang $20 ya yang dituduhkan kepada seorang pria kulit hitam bahwasanya uang itu palsu, menimbulkan kerusuhan yang luar biasa sesentro Amerika hingga saat ini. Ini merupakan bentuk ya bagaimana demokrasi dan HAM menjadi isu penting ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin acuh bangsa tersebut pada HAM, maka indikasi menuju kehancuran akan semakin terlihat. Nah, kita lihat bagaimana kini perlindungan HAM merupakan syarat bagi kerjasama internasional. Ya, nah, tetapi hak dan asasi HAM dan demokrasi ini adalah saling berkaitan. Ya, semakin dijunjung demokrasi oleh suatu negara, maka biasanya semakin tinggi hak asasi manusia itu diperjuangkan. Nah, Islam sangat menjunjung tinggi HAM, ya tetapi kita ada beberapa perbedaan mendasar antara HAM di dalam agama Islam dan HAM bagaimana kita katakan Barat ya yang melihat. Nah, ada beberapa perbedaan. Nah, kita lihat di perbedaan-perbedaan tersebut nanti. Nah, kemudian setiap individu itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, ya, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kalau tidak diatur, maka hak masing-masing individu akan saling bertabrakan. Ini misalnya kalian tinggal di sebuah kos-kosan, kemudian di kosan tersebut kalian membayar uang sewa yang sama dengan tetangga kosan kalian, ya, dengan tetangga kamar kalian, mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan kamar mandi yang sama. Nah, tetapi biasanya karena terjadi perbedaan sifat, maka hak-hak itu biasanya terlihat. Misal kalian sangat menyenangi, sangat senang mendengar musik secara kuat ya lewat loudspeaker, kemudian suaranya keluar, sedangkan tetangga kamar kalian itu menyukai ketenangan. Nah, ini semua mempunyai hak di sana. Kalian punya hak untuk mendengarkan musik ya secara kuat, tetangga kamar kalian juga memiliki hak untuk hidup dengan tenang.
Nah, hak mana yang akan dijalankan? Ya, hak siapa yang akan diperjuangkan? Hak kalian atau hak tetangga kalian yang ada di sebelah kamar kalian. Nah, maka semua orang memiliki hak, dan apabila hak ini tidak diatur, maka akan saling bertabrakan dan menimbulkan kekacauan. Nah, maka untuk mengatur hak-hak masing-masing individu tadi, maka dibutuhkan sebuah peraturan yang biasa disebut dengan hukum atau peraturan. Nah, peraturan atau hukum tersebut mengatur ya hak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Makanya kalian punya hak, contohnya untuk datang atau untuk masuk kos di atas jam 12 malam. Toh kalian sudah membayar uang kos, tetapi ibu kos atau pemilik kos juga ingin hidupnya tenang, ya, agar tidak mencari-cari siapa yang belum datang ke kos, takut disalahkan oleh wali kalian. Maka ibu kos membuat peraturan di mana biasanya win-win solution. Boleh kalian menang, boleh kalian keluar, tetapi dengan syarat jam 10 malam sudah sampai ke dalam kos. Nah, ini dibutuhkan peraturan atau hukum yang mengatur hak-hak kita semua. Nah, di sana juga jangan lupakan ada namanya kewajiban. Kita juga harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Mana yang harus didahulukan, hak atau kewajiban? Nah, ini akan menjadi bahan diskusi kita nanti. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan HAM tersebut? Nah, HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, ya, yang harus dijaga, dihormati, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ya, makanya ada hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan rezeki, hak untuk berserikat, hak untuk bekerja dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah, harus kita jaga, harus kita hormati, harus kita lindungi, di mana kita tidak bisa menghindar atau itu sudah kodrati, ya, hak kita untuk hidup itu harus dijaga, sehingga untuk menunjang kehidupan kita harus berserikat, kita harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, maka ini dilindungi, ya, dilindungi oleh negara, dan kita sebagai pemilik hak itu juga harus memperjuangkan. Ya, dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga, ya, keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Makanya pada beberapa video yang lalu kita sudah membahas tentang makosidus syariah. Ya, salah satu makosidus syariah itu adalah hak hidup, menjaga hidup, ya. Sehingga kita dari makosidus syariah, kita tahu itu sesungguhnya yang dijaga oleh Islam adalah hak asasi manusia, ya, dari menjaga agama, menjaga hidup, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, itu adalah hak, ya, hak asasi manusia, hak-hak dasar manusia yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu sangat dijaga oleh agama Islam. Ya, makanya disebut dengan makosidus syariah. Tujuan syariat tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga hak-hak kita sendiri sebenarnya kalau kita mau sadar. Nah, itu. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya Islam itu abai akan hak asasi manusia. Sesungguhnya Islam itu sangat menjunjung hak asasi manusia. Ya, walaupun memang pada prakteknya ya banyak oknum-oknum yang kebetulan beragama Islam yang mengabaikan tentang hak asasi manusia ini. Tapi sejatinya agama Islam sangat menjunjung hak asasi manusia tersebut. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Walaupun secara definisi itu hak itu adalah
sama, ya tidak jauh berbeda antara Islam dan Barat, yaitu sama-sama bersifat kodrati yang harus dijaga oleh manusia dan diperjuangkan, tetapi ada beberapa sifat, ya, sifat yang itu sangat, ya, terasa perbedaannya. Ya, di sini di mana sifat hak asasi di dalam Islam itu teosentris, sedangkan Barat itu antroposentris. Apa maksudnya? Ya, teosentris dan antroposentris. HAM di dalam Islam itu bersifat teosentris, artinya berpusat kepada Tuhan. Artinya apapun hak-hak yang kita perjuangkan, hak-hak yang kita jaga, itu haruslah sesuai dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya sedangkan antroposentris itu bersumber dari manusia. Jadi hak asasi yang kita perjuangkan itu tergantung dari manusia, budaya. Ya, itu namanya disebut antroposentris. Ya, contohnya bagaimana teosentris dan antroposentris ini? Teosentris contohnya kita secara hak, ya, boleh berpakaian seperti apapun, ya tidak ada yang melarang kalau itu sifatnya antroposentris. Tapi dalam teosentris, karena kita Islam, beragama Islam, karena kita teosentris, maka kita menjaga cara berpakaian kita, ya, terutama keluar rumah harus menutup aurat, harus rapi. Nah, itu sifatnya adalah teosentris karena kita dalam menjalankan hak kita, ya, memperjuangkan hak kita, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi menutup aurat. Ya memang kita bebas untuk berpakaian seperti apapun, tetapi ketika itu sudah bertentangan dengan hukum Allah, ya, sudah bertentangan dengan syariat, maka itu kita sudah melanggar, sudah keluar. Ya, tetapi kita boleh keluar silakan. Berpakaian itu hak kita, tetapi cara berpakaiannya yang diatur. Nah, itu teosentris. Kalau antroposentris ya sudah, selama itu tidak melanggar undang-undang di sebuah negara tersebut, maka silakan saja. Mau hanya memakai celana dalam selama tidak melanggar peraturan di sebuah negara tersebut, silakan dilakukan. Ya, tetapi dalam Islam tidak boleh. Mau di negara manapun itu menjunjung boleh sebenarnya hanya memakai celana dalam, tetapi karena kita beragama Islam dan sifat HAM dalam Islam itu teosentris, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, itu teosentris dan antroposentris. Selanjutnya, Islam itu ada 3 hak, ya. Ada hukukullah, ya, atau hak-haknya Allah, kemudian hukukul ibad, hak-haknya manusia, dan hukukun nafsi, hak-hak diri sendiri. Ya, sedangkan Barat itu hanya 2, ya, hanya 2 sumber yang dilihat, yaitu hukukul ibad, hak-hak manusia, dan hukuk an-nafsi atau hak diri sendiri. Ya, jadi ada perbedaan, satu yaitu terletak pada hak-haknya Allah. Ya, kita bebas bermain dari pagi sampai malam. Tetapi di dalam Islam ada hukukullah, ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi, ya, dalam satu hari kita, yaitu sholat. Ya, pada subuh kita bebas untuk tidur kalau kita menganut sistem HAM Barat. Tetapi dalam sistem HAM Islam ada haknya Allah di sana yang harus dipenuhi. Ya, tidak banyak, hanya beberapa menit. Waktu subuh kita harus melaksanakan sholat subuh. Ketika zuhur kita harus meluangkan waktu kita melaksanakan sholat zuhur. Ya, begitu juga asar, maghrib, dan isya. Di sana ada haknya Allah. Kita bekerja mencari rezeki yang banyak. Nah, di sana ada hukukullah dan hukukul ibad. Bukan hanya hakukun nafsi, bukan hanya hak diri sendiri, tetapi ada haknya Allah dan haknya orang lain, sehingga kita harus bersedekah dan berzakat untuk mensucikan harta kita. Nah, ini bagaimana Islam mengatur HAM, ya. Ada haknya Allah di sana yang juga ikut di dalam kehidupan kita
sehari-hari yang itu juga perlu kita laksanakan, yang perlu kita berikan haknya kepada yang memiliki, ya, yaitu haknya Allah dan hak manusia yang lain. Nah, ini bagaimana Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang sempurna, memiliki panduan-panduan. Ya, bagaimana panduan tersebut itu sudah kita jelaskan tadi. Nah, adapun biasa yang tidak tertuang itu tergantung daripada wilayah dan kondisi masing-masing. Islam biasanya hanya memiliki garis besar aturan, ya, garis besar aturan sehingga Islam itu bisa digunakan atau masih baik di setiap waktu dan di setiap tempat. Nah, ini kemudian bagaimana kita lihat perjalanan sejarah, ya, dari masa Rasulullah, bagaimana ketika itu Bilal bin Rabah, ya, yang notabene sebagai budak berkulit hitam diberikan keistimewaan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Ya, bayangkan kalau Rasulullah itu orangnya rasis, pasti dia tidak memilih seorang budak, apalagi orang yang berkulit hitam. Nah, bagaimana juga di dalam agama Islam juga denda-denda, ya, seperti misalnya kita membatalkan puasa, ya, ketika Ramadan dengan berjima, atau kita ada hukuman-hukuman yang lain, biasanya urutan yang pertama itu apa? Tahqiqu raqabatin mukminatin. Ya, kita itu disuruh urutan pertama itu membebaskan hamba sahaya. Ya, disuruh membebaskan. Karena kenapa? Islam itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menghilangkan perbudakan, ya. Ketika itu Islam sadar bahwasanya sangat mustahil untuk menghilangkan perbudakan di masa itu, sehingga Islam membuat hukum, ya, bagaimana agar budak-budak itu bisa terbebas, yaitu caranya apa? Hukuman-hukuman yang ada dalam Islam pertama kali itu adalah membebaskan para hamba sahaya. Kalau tidak mampu bagaimana? Karena tidak semua orang kaya, biasanya disuruh bersedekah atau berpuasa, ya. It'amu sittina, masak miskin, ya, memberikan makan 60 orang miskin, atau disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini biasanya yang mengikuti penebusan-penebusan hukuman di dalam agama Islam. Ya, mungkin ini saja video kita kali ini tentang hak asasi manusia dalam Islam. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.